Menit keberapanya itu udah jelas menjelaskan dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Triknya dia gitu loh. Kan di TikTok, di YouTube dan di media-media sosial juga udah banyak ya terbukti ya. Kayak kelapanya video dia ada yang pas kelihatan dikeluarin air gotnya, ketika dibalikin gitu ada lubangnya. Itu kan udah terbukti sebenarnya. Ya kalau kelapanya udah di-set gitu. Seperti yang saya jelaskan di video-video saya gitu. Marcel, tapi kalau yang kesurupan itu percaya nggak sih? Kesurupan di channel saya ada pembahasannya kok. Jadi kan ada nih yang ningsi-ningsi itu kan sampai sekarang terbukti pengobatan yang apa? Ningsi itu. Ya, ya kalau pengobatan alternatif sih saya perlu lihat dulu, tapi untuk itu saya no comment karena belum, saya pribadi seriously nggak pernah tertuju ke satu orang gitu, enggak. Saya perlu, pokoknya apa yang mau saya bahas nih, saya cari di YouTube, ada nggak orang yang mempraktekkan? Kalau ada ya saya reaction gitu. Biasanya gitu, bukan tertuju aku mau nyerang ini, nggak ada. Saya nggak pernah tertuju ke gue mau nyerang ini, enggak. Tapi metodenya sama, misal apa? Sama yang ningsi, sama yang ningsi. Emang pernah pakai kelapa? Tapi pengobatan dengan cara yang apa? Pakai tisu emang? Enggak. Kan yang saya bahas tisu, bakar tisu tanpa api, kelapa isi paku. Kan kalau untuk yang lain saya nggak tahu ya. Karena yang saya bahas itu adalah trik yang saya mau bahas, bukan orangnya sekali lagi. Gitu. Nah, yang tasbih ternyata dari apa akar apa yang berubah warnanya itu? Oh, tasbih dari kayu secang. Nah, kenapa? Bisa diceritain gimana? Gimana apanya? Kok bisa tahu gitu? Ya, proses seperti itu. Ya karena saya ternyata itu kan sebuah trik juga. Ya. Kan? Bukan trik, sebenarnya itu pengobatan tradisional yang disalahgunakan. Jadi kayu secang itu pada dasarnya kan itu obat tradisional untuk pembuatan bir peletok biasanya, rempah-rempah. Nah, kalau kayu secang kenapa saya bisa tahu itu terbuat dari kayu secang? Karena saya sering pergi ke toko alat dukun. Nah, di toko alat dukun itu banyak tuh. Ya saya tanya-tanya juga ke penjualnya. Ini buat apa nih? Buat apa? Nah, saya dapat informasi banyak dari situ lah. Survei dulu ya. Apa? Survei dulu ya. So iya, saya survei itu bukan hanya ke satu orang. Saya tanya ke semua pembelajar rahasia perdukunan. Jadi untuk memastikan ini bener nggak nih gitu pendapat saya. Gitu. Terus ketika saya meyakini itu adalah sebuah fakta, saya sampaikan agar masyarakat Indonesia tidak lagi tertipu. Tapi itu mengandung efek apa sih kayu secang itu? Kayu secang sebenarnya nggak berbahaya, itu malah obat tradisional sekali lagi. Cuma dibentuk dalam bentuk tasbih ini nih, yang membuat orang-orang seolah-olah wah itu ilmu beneran. Ada khasiat? Ada khasiat. Khasiatnya sebenarnya saya baca-baca di Google sih ada khasiat kayu secang apa saja bisa dibaca. Enggak, artinya khasiat untuk si dukun ini memberikan penjelasan ke pasiennya ada pengaruhnya bla 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 gitu kan. Bilangnya kan seolah-olah itu ilmu karomah lah. Ini kan mengatasnamakan agama ini nih, jadi mencemarkan nama baik agama. Itu yang saya kurang setuju. Seharusnya ya jelasin aja, ini saya punya air hangat, saya celupin, nah ini sari-sari dari kayu secang ini akan berwarna merah, ini bagus untuk ini kan jujur kayak gitu lebih bagus loh, nggak ngaku-ngaku sakti. Kalau kayak gitu saya nggak mempermasalahkan. Tapi kalau ngaku-ngaku sakti, ini adalah ilmu tertentu, ini adalah ilmu goib, itu yang saya permasalahkan. Tapi sampai dijual seharga 5 juta gitu. Informasinya dari... Ya banyak ya, kalau penjualan tergantung siapa yang jual itu. Maka dari itu, kalau untuk yang harga-harganya ya beda-beda sih. Tapi kan sebenarnya beda ya, maksudnya kamu kan pesulap dia paranormal, dari metodenya aja sudah berbeda. Minta pendapat kamu sebenarnya seperti apa? Ya, metode apanya yang berbeda? Iya, triknya dari apanya? Sama. Ya saya bisa juga ngaku paranormal. Oke. Dengan trik yang sama. Gitu, sama. Cuman kan sempat ada yang diributin tentang statement lo nih, yang tentang dukun itu kalau nggak cabul ya tipu ya. Itu kan dituduh untuk mengeneralisir sebuah profesi, itu gimana tanggapannya? Nah itu fitnahan lagi sebenarnya. Di video-video saya banyak udah penjelasannya. Kayak yang pada saat pembuktian pelet, terus yang pada saat pembuktian sama pemburu hantu. Itu di menit-menit tertentu saya udah tampilkan juga menit keberapanya. Itu udah jelas menjelaskan dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional.
surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Jadi kalau dibilang mengeneralisir seolah-olah, wah ini berarti dukun pijat termasuk cabul dong, berarti dukun beranak termasuk cabul dong. Ya enggak lah, karena dukun pijat, dukun beranak, dan dukun-dukun totok syaraf dan sebagainya itu bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud nipu atau cabul itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib gitu. Udah banyak saya jelasin kok di video saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.